Mereka tidak terdampak, mereka tidak ditemukan secara struktural, tetapi negara pendapat adalah membenturkan umat, mereka adalah menyeluruh umat. Bayangkan dibuatkan, asal ini agama ini, harga mati. Siapa? Oke, terima kasih. Siapa itu kalau habis? Untuk aksi, masa aksi semua untuk merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar, tokoh-tokoh masyarakat dari Pulau Lombok, para tuan guru, para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda, para ketua-ketua OKP, Ormas, LSM hari ini hadir hari ini di tempat yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Zaidi sebagai koordinator lapangan hari ini yang datang aksi hari ini. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait agenda aksi kita hari ini. Yang pertama, kalau ada yang hari ini ada anarkis, bapak-bapak polisi silakan tangkap mereka. Itu bukan dari aksi kami kalau ada yang anarkis. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Dan kedua, kalau ada yang merusak fasilitas umum ataupun sejenis lainnya atau melempar, itu bukan anggota kami yang datang aksi hari ini. Betul tidak? Kami datang aksi hari ini untuk aksi damai, bukan untuk aksi anarkis. Karena kami ingin NKRI ini harga mati aman dan damai dan sejahtera. Betul tidak? Hari ini saya ingin membacakan beberapa poin tuntutan dari kedatangan aksi kami dari Presidium Gempa Gerakan Masyarakat Pembela Aswaja. Yang pertama, saya menyatakan pernyataan sikap Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan Masyarakat Pembela Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah menuntut pembubaran Yayasan As-Sunnah Lombok dan yayasan-yayasan beraliran Salafi, Wahabi, As-Sunnah dan sejenis lainnya sama. Tepuk tangan buat kita semua. Mengingat bahwa titik poin 1 pertama, narasi yang dibawakan dai-dai Salafi, Wahabi, As-Sunnah yang telah beredar selama ini sering menimbulkan ujaran kebencian dan dapat berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama dan NKRI dan antar umat Islam sendiri. Itu yang pertama, tuntutan kami. Wahai Bapak Gubernur, jangan sampai ada kita dengar atau curiga bahwa Bapak Gubernur adalah penyosong Wahabi. Jangan sampai kita dengar seperti itu. Kedua, menilai bahwa dai-dai Salafi, Wahabi, ya Sunnah tidak sesuai dengan tradisi, adat istiadat dan budaya masyarakat Lombok, Indonesia khususnya Lombok, dan kerap menimbulkan keresahan. Itu yang poin kedua. Poin ketiga, menilai bahwa dai-dai Salafi atau Wahabi atau Sunnah tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawakan mayoritas dai Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya di Pulau Lombok. Itu poin yang ketiga.
Poin yang keempat, cenderung dapat memetik kebencian bagi mayoritas muslim yang biasa basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini dibedah-bedahkan. Itu poin keempat. Yang kelima, memperhatikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat perlu kita jaga dan kawal bersama. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara-saudaraku, mari berdekatan bergandeng bersama, jangan sampai ada yang berpecah-pecah. Merapat semua, silakan merapat semua. Yang masih agak jauh ke sana merapat semua. Itu poin 5 poin yang kami sampaikan dan menuntut Bapak Gubernur melakukan itu semua. Mudah-mudahan tuntutan kami ini bisa terlaksana dengan para pemangku-pemangku kebijakan. Kalau ini tidak, jangan salahkan kami. Akan ada terjadi perperangan dan perubahan darahan. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Jangan salahkan ada terjadi nanti peperangan dan perubahan darahan. Bahkan ada pemenggalan akan terjadi. Ini saya ingatkan sekarang kepada Bapak Gubernur NTB hari ini. Kalau Bapak Gubernur tidak menindaklanjuti hasil tuntutan masa aksi hari ini, besok aksi keempat akan lebih banyak lagi yang kami akan datang. Dan mohon maaf kalau akan terjadi peperangan, mohon maaf. Ini tidak ada reaksi dari pimpinan daerah Provinsi Nusa Tenggara selaku sebagai pimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Oke, saya sebagai Korlap menyerahkan langsung. Mohon tim-tim Garuda berevaluasi bagi kelompok-kelompok untuk menjaga keamanan dan kondusivitas, bekerja sama sama aparat. Jangan sampai ada yang anarkis. Kalau ada anarkis, tangkap Pak Polisi. Siap kira-kira? Siap kira-kira? Silakan tangkap kalau ada yang anarkis Bapak Polisi. Karena kami datang hanya ingin menyampaikan sebuah ingatan bahwa ada sebuah di sini adalah bahwa pemerintah kita lupa harus menjaga kerukunan umat beragama, bagaimana berafiliasi di sini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Yang akan disampaikan oleh Kakanda Al-Ustaz Asjaruddin Estos. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sangat kami banggakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Yang sangat kami banggakan Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat beserta segenap aparat penegak hukum. Terima kasih atas bantuan dan kerjasama Bapak, baik dari aparat kepolisian maupun TNI. Saudara-saudaraku, mari kita teriakkan kalimat tauhid. Kita agungkan asma Allah. Takbir! Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, kami perwakilan masyarakat Nusa Tenggara Barat hari ini sengaja datang dengan jumlah yang memang terbatas. Hal ini kami lakukan sebagaimana permintaan dari saudara-saudara kami dari Polda Nusa Tenggara Barat yang tadinya kami akan membawa massa 1.000 orang, diminta untuk mengurangi. Alhamdulillah karena kami taat hukum, kami ikuti, massanya kami kurangi. Ini semua karena ketaatan kami dan ini demi NKRI. Takbir! Allahu Akbar! Hari ini kami datang untuk membuka mata Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Hari ini kami datang untuk membuka mata hati semua jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa di tengah-tengah kita sejak tahun 1992 kami selalu tersakiti oleh ajaran setan yang bernama Salafi, Wahabi dan As-Sunnah. Salafi, Wahabi, As-Sunnah itu bukan ajaran Islam yang murni, itu adalah ajaran setan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat pada awal Januari kemarin, tepatnya pada tanggal 13 Januari, sempat mengeluarkan statementnya
bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat diminta untuk benar-benar belajar untuk moderasi, belajar untuk toleransi. Bapak Gubernur, dengarkan kami. Bapak baru pulang ke Nusa Tenggara Barat, langsung menjabat menjadi gubernur. Bapak tadinya hidup di luar. Bapak tidak tahu betapa sakitnya hati kami. Kami ini marah hari ini karena kemarahan yang terakumulasi sejak 30 tahun yang lalu. Bapak, dengarkan kami bukan berarti tidak bisa toleransi, tapi kami sudah berkali-kali 30 tahun Bapak, bukan waktu yang sebentar, sejak 1992, dan kami berkali-kali membuat pernyataan bersama dengan pihak Wahabi Salafi As-Sunda, tapi paling lama mereka mentaati pernyataannya sendiri hanya 3 bulan. Ketika orang yang mengatasnamakan memurnikan ajarannya kembali ke Al-Quran dan Sunnah tidak pernah memenuhi apa yang menjadi pernyataannya, kira-kira ajaran apa itu saudaraku? Ajaran setan. Salafi, ajaran setan. Wahabi, ajaran setan. Usir ajaran setan. Usir Wahabi. Usir Wahabi. Usir Wahabi. Takbir. Allahu Akbar. Hari ini kami ingin menyadarkan kita bersama, khususnya Bapak Gubernur, cobalah untuk memahami keadaan bumi Lombok ini, bumi Gora ini yang selama ini bumi Gora ini diisi orang-orang berakhlak. Mereka orang Wahabi menyatakan dirinya senantiasa taat kepada pemerintah. Taat apanya? Mereka adalah orang-orang licik. Di beberapa tempat mereka membangun masjid-masjid dan pondok pesantren. Adakah yang berizin? Silakan Bapak cek. Di beberapa tempat, banyak tempat, ratusan bangunan mereka tidak berizin. Mereka baru ngurus izin kalau mulai dikomplain. Apakah itu yang namanya taat pemerintah? NKRI ini milik kita bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri atas pengorbanan darah para ulama yang berjuang tanpa pamrih. Para pendiri bangsa ini berpikir, bukan hanya berpikir dengan otak, tapi juga melakukan aksi-aksi nyata untuk menyatukan bangsa yang sekian ribu suku yang ada di Indonesia di bawah Pancasila, di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Tiba-tiba datang ke bumi Lombok pada tahun 92 dan masuk ke Indonesia pada abad ke-19, dibawa oleh 3 orang haji berawal dari Minangkabau. Mereka mulai melakukan penistaan-penistaan dan melakukan pemberontakan. Mereka lah yang mengawali sehingga pemberontakan itu bernama pemberontakan Perang Padri. Hari ini di Lombok kami sudah tidak bisa bertoleransi lagi dengan mereka, bapak-bapak. Kami tidak akan pernah bertoleransi dengan mereka. Tidak ada mediasi lagi. Kalau tidak dibubarkan, maka kami yang akan membantai mereka. Usir Wahabi. Usir Wahabi. Takbir. Allahu Akbar. Hidup NKRI. NKRI harga mati. Saya Ahmad Asdaruddin, Koordinator Umum dan sekaligus Ketua Gempa Gerakan Masyarakat Pembela Aswaja. Untuk Bapak Gubernur dan Bapak-Bapak aparat tahu, Wahabi ini tidak berkembang pesat, tapi sejak adanya gempa, mereka dengan suntikan dana mengelabui masyarakat sehingga dia berkembang. Hari ini kami akan menghancurkan mereka juga dengan gempa. Tidak ada kata mundur bagi kami, karena Wahabi ini haram hukumnya. Mereka menginjakkan kaki di bumi Lombok. Cukup sudah kami memberikan ruang kepada mereka, tapi mereka tidak pernah mau menghargai kita sebagai tuan rumah. Mereka membawa ajaran, entah ajaran dari mana. Mereka membawa nama agama Islam yang murni, mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kemana? Kalau memang mereka kembali, selama ini kalian kemana, wahai Salafi? Kita selalu bersama Al-Quran. Ajaran-ajaran leluhur kita, tuan guru kita selalu bersendikan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka selalu dengan terang-terangan membid'ahkan, bahkan mengkafirkan. Ingat,
2 hari yang lalu salah satu tempat di Lombok Timur hampir terjadi peperangan, pembakaran disebabkan oleh ulah dai mereka yang terang-terangan menyatakan intoleransinya dengan pengajian-pengajiannya. Sampai kapan kita biarkan saudaraku? Sampai kapan? Bukan hanya Mizan Kudiyah saja yang berujar menyakiti hati kita, menyampaikan ujaran kebencian, bukan. Pasti banyak ustadz-ustadz mereka yang lain, dai-dai mereka, bukan hanya di Bumi Lombok tapi dimanapun mereka berada. Apakah bapak-bapak, khususnya bapak gubernur, buta sehingga tidak melihat dimanapun ada Wahabi Salafi As-Sunnah? Lihat di mana ada keamanan, di mana ada keamanan. Ketika mereka bercokol di sebuah kampung, pasti keresahan ada, wajib hukumnya. Kenapa Bapak tidak pernah memberikan mereka pemahaman tentang toleransi, tentang Pancasila? Apakah Bapak-bapak tidak mau, atau jangan-jangan kami akan mencurigai Bapak berada di belakang mereka? Kabir! Saudara-saudaraku, apakah kita akan sampai di sini perjuangan kita? Apakah kalau kita tidak, tuntutan kita tidak terima, apakah kita akan berhenti? Tidak. Demi Allah kami nyatakan, kami tidak akan pernah berhenti membela negara kesatuan Republik Indonesia. Hidup NKRI. Persatuan negara ini harus kita jaga. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan bibit-bibit intoleran. Mereka adalah selanjutnya mengajarkan bibit-bibit radikalisme. Jangan biarkan mereka mencabik-cabik negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan kita ini perjuangan agama dan negara, saudaraku. Walaupun kita difitnah, dikatakan ini ada politik, ada politikus di belakang kita, demi Allah kita nyatakan kita tidak pernah mengerti apa itu politik praktis. Dan kami tidak mengerti, kami tidak pernah berkeinginan mengganggu apa kegiatan yang besok dan juga bulan depan akan dilakukan. Kami tidak akan pernah mengganggu karena kami bangga dengan adanya MotorGP. Tapi aksi kami ini semata-mata hanya untuk membuka mata Bapak Gubernur dan jajarannya untuk lihat mereka ini adalah teroris ideologis. Kabir! Usir Wahabi! Usir Wahabi! Usir